Oke, selamat datang lagi di Exclusive Talk. Tentunya kembali dengan host kesayangan kita semua, Timothy Christophorus, tentunya di episode keempat ini. Gak jauh beda dari episode berikutnya. Kalau kalian belum nonton, mungkin boleh nonton dulu nih. Sini. Di episode 4 kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang perusahaan yang mungkin teman-teman semuanya di sini mahasiswa tertarik nih buat mendaftar atau tertarik untuk magang atau sebuah cita-cita lah untuk masuk ke sana gitu, yaitu tentang perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tentunya saya nggak sendirian di sini, saya udah ditemenin sama seorang General Manager luar biasa, boleh tepuk tangan, dari PT Indonesia Power nih ya. Langsung saja, ini dia Bapak Flavianus Erwin Putranto. Halo Pak. Ya, Pak. Boleh Pak mungkin perkenalkan diri dulu ke teman-teman mahasiswa supaya Bapak diketahui. Ya, terima kasih. Selamat siang ya, siang yang menyejukkan teman-teman mahasiswa, adik-adik semua. Perkenalkan, saya Flavianus Erwin Putranto atau biasa dipanggil Erwin. Dan di sini saya menjabat General Manager PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit. Ya. Jadi PT Indonesia Power kita punya banyak lokasi. Salah satunya adalah di Bali ini. Demikian sekilas. Saya asli Jogja, menikah satu istri ya, dan akan tetap satu dengan 2 putri. Demikian kira-kira. Oke, siap Pak. Kalau tadi udah dimention soal PT Indonesia Power, sebenarnya ini Indonesia Power ini apa sih Pak? Ya, baik, makasih. Kami adalah anak perusahaan PLN, ya, subsidiary PLN, yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PLN. PLN sendiri adalah badan usaha milik negara. PT Indonesia Power adalah perusahaan pembangkitan, ya. Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik, mulai dari paling barat, kita ada di Pangkalan Susu, Medan, sampai ke paling timur kita ada di Holtekam, Jayapura. Salah satu lokasi pembangkitnya adalah di Sanggaran di Bali ini, dan itu kantor kami di Sanggaran untuk PT Indonesia Power Bali PGU. Dan kami juga punya pembangkit yang ada di Bali Utara, yaitu di Pemaron, Buleleng, dan juga ada di sebelah barat, Bali Barat, di Gilimanuk. Jadi rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, jika kita menyeberang dari Ketapang menuju Gilimanuk, pasti sudah kelihatan itu pembangkitnya ya, sebelum kita landing ke pelabuhan Gilimanuk. Kita beroperasi dengan menggunakan bahan bakar gas, energi bersih, seperti mandat dari Pak Gubernur, bahwa Bali ini adalah harus mengembangkan energi bersih dan energi hijau. Itu yang terus kita lakukan, dan kedepannya kita akan terus komit untuk menjalankan energi bersih khususnya bagi kelistrikan di Bali. Oke, luar biasa. Berarti PLN Indonesia Power ini salah satu anak perusahaan dari BUMN ya Pak ya? Jadi ya, badan usaha milik negara itu terdiri dari perusahaan-perusahaan ya, yang dimiliki oleh negara. Ya. Itu bisa berbentuk perum atau persero. Kalau perum dia sepenuhnya dimiliki oleh negara. Jika persero maka ada pembagian saham yang terjadi di sana, tidak sepenuhnya negara ya. Itu BUMN, perusahaan BUMN itu didirikan dengan tujuan adalah menyelenggarakan
dan menyiapkan segala yang berkait dengan layanan publik, ya. Kemudian infrastruktur. Makanya ada klaster-klaster BUMN banyak ya. Ya seperti kita ketahui di BUMN konstruksi ada banyak, ada Wijaya, ada Waskita Karya, ada Wika, kemudian ada Adikarya, kemudian Garuda Indonesia sendiri juga BUMN, pelayaran ada Pelni, kemudian macam-macam. Nah di sektor energi ada Pertamina, ada PLN ya. Nah, itulah salah satu contoh BUMN. Kemudian kita lihat di perhotelan ada INA, kemudian ya yang mendukung ke pariwisata ada Garuda, kemudian juga TWC itu ada yang mengelola Candi Borobudur Prambanan itu juga BUMN. Jadi kemudian segala sektor saya rasa ada ya. Mungkin kita bisa sama-sama browsing lah di itu siapa saja yang termasuk dalam perusahaan BUMN. Oke, berarti ada banyak sekali ya Pak ya BUMN banyak luas ya. Ya. Oke, kalau tadi ada banyak berarti peluang pekerjaannya kan juga banyak nih Pak ya. Nah, biasanya mahasiswa nih ada beberapa mahasiswa tuh yang pengen banget gitu masuk ke BUMN karena kayak ternama lah gitu, kayak bikin orang tuanya bangga gitu. Nah, kira-kira gimana sih Pak caranya melamar pekerjaan di badan usaha milik negara ini? Nah, sebenarnya informasi itu terbuka, namun kebetulan sebenarnya karena saya di sini adalah kita di Indonesia Power yang anak perusahaan BUMN ya. Sebenarnya kalau pertanyaan itu dilontarkan adalah langsung ke BUMN-nya, Kementerian BUMN. Teman-teman bisa cek IG-nya Kementerian BUMN atau follow IG-nya Pak Erick Thohir. Itu juga banyak, itu informasi di-share. Beberapa hari yang lalu ketika dia membuka rekrutmen bersama BUMN ya, yang diikuti oleh ribuan calon pendaftar itu juga itu kan agenda yang di-create oleh Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN yang membutuhkan pegawai baru, sama-sama dia membuka open recruitment bersama di sana. Nah, saya rasa teman-teman bisa manfaatkan kesempatan-kesempatan itu, karena sekarang ini memang rekrutmen itu tidak terjadi secara sektoral, tidak dibuka secara sektoral. Misalnya kemudian Indonesia Power Bali buka sendiri rekrutmen, di mana buka sendiri rekrutmen, tidak. Jadi kita memang terpusat, forumnya ya seperti tadi. Ya diingat-ingat aja teman-teman yang misalnya di semester akhir kemarin Kementerian BUMN kan buka di sekitar awal April. Jadi ya kalau bisa nanti sudah mengancang-ancang nih di akhir tahun atau apa, kita lihat, kita mulai sounding informasi-informasi yang ada di sana. Sangat banyak perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini Fakultas Pariwisata ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat memang jasa pariwisata dan pendukung itu ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Garuda Indonesia, Hotel Indonesia, Natur. Kemudian PPI Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Sarina, PT Survei Udara Penas Persero, kemudian PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko itu yang mengelola candi di sana. Dan teman-teman saya rasa harus optimis juga karena kita lihat Pelindo, salah satu BUMN di Bali ini kan juga sedang menata pelabuhan benua ya, menjadi Bali Tourism Hub. Itu adalah salah satu langkah penguatan infrastruktur untuk nanti penguatan pariwisata di Bali. Saya rasa tahun depan, mulai dari tahun ini ya, itu adalah
masa-masa untuk kebangkitan pariwisata Bali kembali menuju masa jayanya. Dan kami pun juga siap untuk mensuplai pasokan listriknya untuk segala infrastruktur yang dibutuhkan. Demikian, Mas Timothy. Oke, luar biasa. Berarti harus pantengin terus informasinya ya Pak ya di Ya. Instagram, Ya, di website. Oke. Nah, tapi Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kualifikasi khusus untuk mahasiswa nih untuk bekerja di perusahaan BUMN atau terkhusus di Indonesia Power gitu? selalu ada. Jadi masing-masing perusahaan pasti memang membutuhkan kader atau kandidat yang match yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya tadi, jika dia bergerak di sektor pariwisata dan pendukungnya, pasti juga yang dicari adalah yang backgroundnya di sana. Nah, mungkin istilahnya seorang insinyur mesin, kemudian dia masuk ke perhotelan, itu kan bidangnya agak jauh. Nah, makanya industrinya kan banyak, Mas. Jadi memang kita lihat seperti itu. Indonesia Power sendiri kita bergerak di energi, penyediaan tenaga listrik, kita membangun dan mengoperasikan mesin-mesin pembangkit listrik yang tentunya itu juga mesinnya kompak dan berisiko tinggi jika kita tidak menguasainya. Maka kualifikasi pasti disampaikan di awal sebelum kita merekrut pegawai. Ya. Kita di dalam proses rekrutmen ada tahapan, satu adalah seleksi on desk selection ya. Jadi dokumen kurikulum vitae pasti dilihat sesuai tidak dengan yang dibutuhkan formasi yang dibutuhkan saat itu. Nah, ketika yang diminta itu adalah operator pembangkit, maka yang dibutuhkan juga pasti akan related dengan untuk pengoperasian pembangkit itu. Jadi otomatis ketika berada dalam fase seleksi dokumen, jika tidak cocok, pasti dia akan tidak lanjut ke proses berikutnya. Tapi ketika misalnya lanjut proses berikutnya, kemudian dalam fase interview atau pendalaman psikotes dan lain sebagainya, itu ketika karakternya cocok, bisa saja seseorang itu multi talent. Jadi sebenarnya ketika misalnya ada contoh teman saya juga, dia seorang insinyur elektrikal, tapi karena dia memang multi talent dan dia penguasaan di finance-nya bagus, dia sekarang malah justru finance-nya yang lebih maju dibandingkan dengan apa yang dia pelajari di kuliah pada saat dia menjadi menuju ke insinyur teknik elektro. Jadi gitu. Jadi tidak harus apa yang kita pelajari di kuliah ini nanti kita harus mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai, itu tidak. Tapi itulah dalam proses kita kuliah, jangan lupa teman-teman, jangan hanya belajar pada apa yang ada di buku, pelajari apa yang di luar dari itu, pelajari cara bersosialisasi, cara berorganisasi, dan bagaimana kita mengembangkan network. Niscaya itu akan memberikan value untuk kesuksesan teman-teman semuanya ya. Banyak teman-teman saya sekolah SMA yang tidak menjadi pegawai BUMN, dia wira usaha atau dia lakukan membuka perusahaannya sendiri atau dia bergabung dengan teman-temannya, itu malah lebih berhasil. Tuh Mas Timothy. Oke, Pak. Berarti ada aja kemungkinan ya berarti ya Pak ya? Luas, saya rasa sangat luas ya. Dan tadi seperti kita sampaikan, Garuda, Pelindo, kemudian KAI, segala macam itu saya rasa lebih punya irisan dengan pariwisata. Jadi saya rasa teman-teman tetap optimis di area-area tersebut
termasuk juga tadi yang kaitannya perhotelan, ya hotel Indonesia segala macam, juga mungkin banyak. Saya rasa ketika nanti pariwisata Indonesia ini negara kepulauan, jadi akan muncul juga nanti BUMN yang besar saya rasa yang bisa menjadi penopang bagi sektor industri pariwisata. Seperti kita ketahui, kita sekarang punya Mandalika, kita Labuan Bajo, segala macam dikembangkan. Saya rasa itu kedepannya akan lebih mantap lagi. Oke Pak. Kalau misalnya nih Pak dari PT Indonesia Power sendiri ada nggak program khusus kayak untuk mahasiswa, untuk mungkin kita bisa magang atau mungkin kita bisa berproses bersama PT Indonesia Power gitu, tapi yang khusus emang untuk mahasiswa gitu. Kita buka di Indonesia Power, ya, teman-teman yang istilahnya membutuhkan kerja praktek segala macam di suatu perusahaan. Banyak yang sudah melamar di kami juga dan banyak yang sudah menyelesaikan kerja praktek di Indonesia Power. Silahkan teman-teman. Tapi ya yang harus disadari dan dipahami teman-teman bahwa kami sediakan atau kami fasilitasi memang terbatas. Jadi mungkin dalam 1 bulan itu ada jumlah yang terbatas yang memang tidak bisa semua kami akomodir semuanya. Terutama kemarin masa pandemi kita sempat tutup, tapi sekarang sudah bisa lebih fleksibel lagi kegiatannya. Kita mulai menerima lagi untuk teman-teman kerja praktek, sehingga itu bisa membantu teman-teman dalam proses di bangku kuliah untuk menyelesaikan studinya. Oke, jadi kuncinya harus di-prepare lebih dalam ya Pak ya untuk bisa masuk ke BUMN ataupun ke Indonesia Power gitu teman-teman. Oke, next nih Pak, kira-kira ada nggak Pak tips and tricks dari Pak Erwin sendiri untuk mahasiswa yang ingin kerja di perusahaan BUMN gitu? Ya, mulai sekarang disiapkan ya teman-teman. Saya rasa kita semua tahu passion kita masing-masing ya. Jadi kalau saya ini lebih suka komunikasi dengan orang lain, atau saya lebih suka memang berpetualang, itu passion kita temukan dan coba kita cari perusahaan-perusahaan yang kira-kira nanti karakternya akan sesuai dengan kita juga ya. Jadi teman-teman banyak perusahaan dan jangan terpaku pada BUMN saja. Indonesia ini ada jutaan perusahaan yang juga bahkan banyak juga diantaranya yang memberikan welfare atau kesejahteraan lebih dari perusahaan BUMN. Ya. Jangan terpaku pada perusahaan BUMN saja. Tapi ketika ada open recruitment BUMN dan Anda berpeluang dan melihat ada yang Anda minati perusahaan di sana, kejarlah. Ya. Jadi forum-forum open recruitment BUMN itu dilaksanakan, saya rasa mungkin sudah untuk sementara mungkin tahunan, tapi nggak tahu nanti ketika Pak Menteri katakanlah kita membutuhkan lebih, pasti juga akan lebih, dan perusahaan semakin berkembang pasti juga ada lagi event itu lebih, misalnya 1 semester sekali, setahun 2 kali atau apa ya. Saya rasa itu akan peluang yang besar bagi kita. Tetaplah semangat, tangkap kesempatan itu. Itu dia, tangkap kesempatannya ya. Oke Pak, ini mungkin jadi yang pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup sesi kita kali ini. Kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin masuk ke dunia kerja gitu Pak? Mungkin ada saran dan pesan-pesan.
Satu, modal diri sendiri adalah percaya diri ya. Kalau kita punya talenta, kita punya kemampuan, tapi kalau itu tidak Anda tunjukkan, orang lain tidak akan melihat. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Orang lain akan melihat ke arah sana. Ya. Jangan sampai Anda ingin menjadi seperti si A, atau misalnya Anda punya kakak senior yang Anda lihat dia sebagai sukses, jangan ingin menjadi dia. Kesuksesan orang lain beda-beda. Ya. Jalan kita sudah ditentukan oleh Tuhan masing-masing. Jadi kejarlah itu. Saya percaya teman-teman bisa meraih kesuksesan dengan karakternya masing-masing. Ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Selebihnya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan meridhoi, akan mendukung semua langkah kita. Yang penting jangan mudah putus asa. Jangan mencoba ke beberapa perusahaan, katakanlah kemudian belum menemukan hasil, Anda patah semangat. Jangan. Saya boleh cerita dikit ya, saya dulu sebelum masuk Indonesia Power, ada satu perusahaan, saya tes kesehatan, saya dinyatakan oleh lab itu adalah gangguan fungsi hati, lever. Itu merontokkan saya juga pada saat itu, tapi karena gangguan fungsi hati berarti agak sulit bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang mensyaratkan kebugaran, kesehatan secara fisik. Ya. Tapi ternyata ada saran yang baik bagi saya. Kita coba lab pembanding, ternyata saya sehat. Di situ kepercayaan diri saya terpompa lagi. Kita ke perusahaan yang saya ikuti itu, saya berikan sanggahan bahwa saya sehat dan dijadwalkan mau tes kesehatan lagi, tapi nasib berkata lain bahwa saya sudah diterima di Indonesia Power. Jadi saya nggak jadi masuk ke sana. Jadi itu teman-teman jangan patah semangat. Setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya ya. Itu terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Erwin atas kesempatannya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol, terus mahasiswa juga mungkin dapat insight baru nih dari Pak Erwin. Semoga sehat selalu Pak, dan semoga sama ya. Ya, mahasiswa juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang diimpikan seperti Pak Erwin, mungkin nanti jadi GM ya kan, nggak ada yang tahu ya kan. Ya, jadi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode kali ini. Jangan patah semangat, ingat terus tangkap kesempatan dan jadilah diri sendiri. Saya Timothy Christophorus pamit dan sampai jumpa di Exclusive Talk berikutnya.